selaku Kapolresta Banda Aceh mengucapkan selamat datang di Aula Indoor Polresta Banda Aceh dalam rangka kita sama-sama menyaksikan dialog interaktif tentang pemilu, tentang Pilkada Aceh 2024 yang kita harapkan berlangsung aman, damai, dan sejuk. Saya juga sampaikan terima kasih atas kehadirannya, khususnya untuk PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat kampung, juga Babinsa, Babin Kaptimas, dan juga para gecik selaku perwakilan dari kampung. Baik, dan dapat kami sampaikan juga bahwa di mana pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan pada November mendatang. Nah, ini agar pelaksanaan pilkada ini akan berjalan damai, aman, lancar, karena ini adalah harapan kita semua. Dan tentu bagaimana bisa memberikan edukasi bagi masyarakat dan juga sosialisasi bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada. Dan juga bagi pemilih, partisipasi pemilih sangat kita harapkan untuk mensukseskan pilkada kita nanti di November. Kita beri aplaus semangat lagi untuk pagi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tema kita pada hari ini terkait dengan pelaksanaan pilkada damai di Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, ini kita lebih kurang 5 bulan lagi menuju hari pencoblosan ataupun hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 27 November 2024 nantinya. Tentunya ini tahapan-tahapan sudah semakin padat yang kami laksanakan untuk persiapan-persiapan menjelang hari pemungutan suara nantinya. Dalam bulan ini kita baru saja menyelesaikan itu proses coklit pemutakhiran data pemilih, dan ini sangat penting dikarenakan banyak isu-isu yang dikembangkan di luar, banyak data-data yang tidak valid seperti itu. Misalnya masih ada data orang yang meninggal masih terdaftar di dalam DPT. Makanya ini kita bersama teman-teman Pantarlih, ada sekitar 600 orang lebih Pantarlih di Kota Banda Aceh, kita melakukan pemutakhiran data pemilih ini. Kita datang door to door ke rumah-rumah warga dan kita pastikan mereka berhak memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Dan juga terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini, kami juga menghimbau kepada masyarakat melalui secara langsung ini, melalui RRI, apabila ada warga, ada keluarganya yang sudah meninggal, itu dilaporkan kepada perangkat desa, biar perangkat desa ataupun Pak Gusit mengeluarkan surat keterangan bahwa sudah meninggal, supaya kami bisa mengeluarkan yang bersangkutan dari data pemilih. Nah, ini saya berterima kasih sekali kepada RRI yang sudah memfasilitasi acara ini di Polresta Banda Aceh. Saya berharap ini juga bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain, sehingga ini adalah salah satu cara mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk nanti pada saatnya yang sudah memenuhi syarat untuk bersama-sama ke TPS untuk mencoblos siapa yang memang mau dipilihnya. Kalau berbicara Polresta Banda Aceh, itu berbicara ada 2 wilayah. Yang pertama adalah wilayah Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan. Dan wilayah hukum Polresta Banda Aceh itu juga termasuk 10 kecamatan yang ada di Aceh Besar. Nah, saya harus menjelaskan ini karena ini terkait semuanya. Cara lain yang kami lakukan terkait untuk menjalin sinergitas dengan stakeholder yang ada adalah kami sudah melakukan roadshow terkait tema Pilkada Aceh 2024. Kami sudah melaksanakan roadshow di 5 kecamatan, di Darul Kamal, kemudian di Kuta Alam, kemudian di Kecamatan Meraksa, di Kecamatan Darul Imarah, dan terakhir minggu kemarin itu di Kecamatan Ingin Jaya. Sama halnya seperti di sini, yang kami undang adalah penyelenggara pemilu, baik itu dari teman-teman PPK, kemudian teman-teman PPS,
kemudian teman-teman Babinsa, Babin Kamtimas, kecil dan stakeholder lainnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Jadi saya kira kalau tentang kecamatan, kalau tentang TPS yang mana sangat rawan, itu biarlah menjadi konsumsi kami. Karena nanti akan terkait dengan apa yang disosialisasikan sama teman-teman kita. Nanti kalau kami ini publish, akhirnya akan menjadi kontraproduktif. Yang seharusnya masyarakat itu dengan senang hati tanpa rasa takut datang ke TPS, setelah kami publish, ini akan menjadi kontraproduktif. Di sini seperti kami sampaikan ya, pada tahap nanti pendaftaran. Ini saya berbicaranya wilayah hukum Polresta Banda Aceh ya, 19 kecamatan. Saya tidak berbicara hanya Kota Banda Aceh. Pada saat pendaftaran kami melibatkan 230 personil. Kemudian tadi yang disinggung Bang Yusri, pada saat tes baca Al-Quran, kami juga merencanakan pelibatan anggota sebanyak 230 personil. Kemudian pada saat nanti kampanye, itu kami siapkan 325 personil. Masa tenang 230 personil. Dan puncaknya di pemungutan suara kami rencanakan pelibatan anggota kami sebanyak 750 personil. Dan termasuk pada tahapan rekap hitung, kami akan menyiapkan 200 personil dalam mengamankan rangkaian kegiatan tahapan pilkada 2020. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, kemudian dari Bupati. Jadi ada dua kata yang menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan pemilu kada tahun ini. Yang pertama, kalau dari sudut pandang kami, yaitu adalah profesionalisme, dan yang kedua adalah netralitas. Samping tadi disampaikan adanya sinergi. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, baik tim bekerja sendiri, atau Polres bekerja sendiri, ataupun Kodim bekerja sendiri. Kalau kami domainnya adalah pemberdayaan wilayah pertahanan agar kondusivitas wilayah menjadi lebih baik untuk melaksanakan kegiatan apapun juga. Kondusivitas wilayah itu tidak hanya berupa keamanan, tapi bisa berupa ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya. Semua itu kita ini semua. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, kami juga melaksanakan pemetaan daerah-daerah mana saja yang rawan, sangat rawan ataupun tidak rawan. Itu nanti akan kita adakan perkuatan lebih banyak. Jadi yang langkah-langkah yang pertama kita laksanakan adalah peningkatan keamanan. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan latihan dan simulasi berupa TFG. Nanti mungkin dalam suatu waktu nanti akan kami undang dari Polres di tempat kami, nanti kita melaksanakan TFG manakala terjadi eskalasi yang meningkat atau kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa, siapa berbuat apa sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pemilu damai. Jadi beberapa tahapan ini mulai dari sekarang Babinsa kami sudah juga melaksanakan ke tiap-tiap kampung untuk melaksanakan pemilu damai. Intinya adalah 3K, yaitu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi terutama 3 pilar antara pemerintah daerah, kemudian kepolisian maupun dari TNI sendiri harus benar-benar bersatu. Kita bentuk tim terpadu yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan dari sisi kami, yaitu netralitas. Kami sejatinya, kami dengan Polri adalah warga negara yang dipersenjatai, jadi punya kekhususan. Jadi itulah kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih, namun keluarga kami kita diberikan hak untuk memilih, karena kami manakala diberikan kesempatan untuk memilih, ditakutkan akan terjadi terkotak-kotak, karena jika ada suku, agama, kemudian antar golongan dan sebagainya, itulah yang nanti akan menjadi polarisasi di kota-kotakan, dikhawatirkan oleh pihak-pihak itu. Oleh karena itu negara kita memberikan ketentuan untuk TNI Polri tidak diberikan hak untuk memilih. Itulah tujuannya adalah untuk netralitas agar keberlangsungan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian satu lagi bersama, ini adalah hajat kita bersama, namanya adalah pesta demokrasi. Jadi namanya orang pesta itu harus dilaksanakan dengan
yang gembira tanpa tekanan dan intervensi. Itulah tadi sebabnya dari Ketua Tim menyampaikan kita ajak seluruh warga Banda Aceh untuk sama-sama berpartisipasi untuk memilih pemimpin dari Banda Aceh yang terbaik. Yang terbaik itu dalam artian semua elemen itu terwadai. Dia bisa membangun Banda Aceh ke arah yang lebih baik lagi. Sudah disampaikan juga oleh Bapak Panglima TNI, kemudian Bapak Asad tentang netralitas TNI. Nanti kita ada posko juga, posko netralitas di Kodim. Kemudian di satuan yang lain, baik di Balakada maupun dari Kodam juga membentuk posko netralitas. Jadi kami juga menghimbau partisipasi aktif dari masyarakat manakala ada anggota kami yang terlibat aktif dalam pelaksanaan politik praktis, tolong laporkan ke kami. Nanti kami akan memberikan sanksi tegas dari sanksi publik maupun kemudian pidana dan sebagainya. Jadi ada tindakannya nanti tergantung kesalahan yang mereka buat. Demikian. Tapi ke Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tidak terjadi sudah aman. Kalau tiap hari kita tekankan pada benar. Kalau ada kita selentik atau kita jewer kupingnya kan itu sementara beliau karena ini belum masuk ke dalam tahapan pemilu. Iya, baik. Sebelum kita masuk sesi kedua, kita berepos dulu sebelum masuk kita untuk sesi pertanyaan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh 3 orang narasumber kita dari Polresta, dari Kodim dan juga dari GIP. Nanti kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Namun kami beri kesempatan sesi pertama untuk audien untuk bertanya. Silakan sebutkan nama. Keterlibatan kecil di dalam pilkada ini, Pak. Karena kecil di pileg dan pilkada tidak pernah dilibatkan apapun. Kami hanya mengawasi keamanan diminta, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pemilihan. Belum lagi pada saat malam, Pak Kecil, bro kopi, Pak Kecil. Pak Kecil, bro rokok, kamu Pak Kecil, sampai pelaksanaan. Tapi kami tidak pernah dilibatkan apapun sebagai kepala desa. Belum lagi begitu tidak ada nama di DPT, DPS. Kecil Pak yang disalahkan, bukan yang coklis ini, bukan petugas PPK PPS. Kami kecil. Kamu warga Wadon, Pakon ada nama kamu. Kalaulah dilibatkan kami di dalam pelaksanaan dan sebagainya, kami bukan istilahnya kecilnya harap peng, bukan Pak. Ada wibawa kami kecil di lapangan itu. Itu cuma satu. Yang kedua, kami berharap untuk para calon wali kota untuk penempatan alat peraga, mohon Pak disampaikan jangan taruh di persimpangan dan sebagainya. Sudah terjadi pileg yang lalu banyak kecelakaan ditaruh di simpang-simpang jalan, baliho, spanduk dan sebagainya. Kalau dapat semua stakeholder itu mendukung masalah penempatan alat peraga ini, Pak. Jadi jangan hanya diminta kecil, tolong Pak Kecil fasilitasi kampungnya boleh dipasang ini itu, tapi tidak ada pengawasan di pemasangan alat peraga ini. Ini pengalaman untuk melaksanakan pengamanan di lapangan yang tersentuh dengan masyarakat secara langsung. Banyak terjadi komplain terhadap dari masyarakat di saat pelaksanaan pemilihan, sering mengadu kepada pihak keamanan yang terjadi kontra di saat ada masyarakat yang berdomisili yang ingin melaporkan ingin melakukan pemilihan. Ini berbeda dengan pemilu, karena pilkada ini ada juga yang domisili ini, apalagi di Kota Banda Aceh banyak yang berdomisili ingin memilih di Kota Banda Aceh. Maka kami juga mengharapkan kepada KIP ada ketegasan di saat terhadap PPS atau PPK untuk lebih detail menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih paham. Dan kami selaku pengamanan di lapangan ikut andil dalam mensosialisasikan hal tersebut. Itu. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kita Kota Banda Aceh ini kurang rawan, Pak ya, kurang rawan. Tapi Pak Yusri
ini potensi-potensi gesekan itu ada. Tapi apakah ada nggak sanksi yang diberikan kepada sumber yang membuat rawan gesekan-gesekan itu terjadi di tim ses? Ini sangat sering terjadi permasalahan antar tim ses di kampung. Apakah ada sanksi dari KIP untuk tim sesnya atau dari pihak calon wali kotanya atau gubernurnya? Mohon jawabannya Pak, agar kami tahu melapornya kemana. Dan ada juga pelanggaran-pelanggaran dilaporkan kepada Panwasli, tapi cuek aja Pak. Ini kemana harus kami laporkan? Nama saya Muhammad Ali, Kecik Gampung Emperong, perwakilan dari Kecamatan Jaya Baru. Pertanyaan saya kepada Bapak Yusri, perlu kita ketahui bahwa di setiap kampung ada anggota TNI Polri yang tinggal. Kebetulan untuk saat ini bapak-bapak TNI Polri belum diberikan hak pilih. Seandainya per 1 November anggota TNI Polri yang saya maksud nanti pensiun, apakah boleh langsung memilih atau apa? Karena mengingat tahapan proses pilkada selesai, artinya di per November itu apakah boleh memilih? Demikian, terima kasih. Juga masalah tentang baliho Pak. Baliho, kalau yang turun baliho Jabatan Lokal itu Pak, banyak yang kecil-kecil. Uji diperintahkan dari KPU. Pak Kecik, saya berapa kali dilapor, Pak Kecik, tolong baliho yang ada di jalan besar, tolong turunkan. Bukan Bawaslu, bukan Bawasli. Jadi aturan yang telah ditetapkan melalui KIP dan KPU, yang imbasnya kayak kami Pak Jatah yang tadi, kerjaan yang berat, kecil. Sedangkan dalam pilkada kecil tidak dilibatkan. Tapi yang perlu kami bilang itu Pak, berhubungan dengan DBT siluman ataupun DBT yang ada, dengan adanya pemindahan secara online, kami kecil ini memang Pak, bingung. Secara di Dukcapil tercatat, secara di desa tidak terdapat. Secara pemutaran data, petugas di lapangan Pak Uci, ini warga Pak Uci, sedangkan di arsip desa nggak ada. Jadi gimana itu solusi khususnya KIP Banda Aceh ataupun Aceh Besar. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik ya, menarik ya. Tadi ada pertanyaan pertama dari Pak Kesi Lampulo, Kota Banda Aceh. Ini memang pertanyaan hampir mewakili semua kesi mungkin ini. Jadi memang ada beberapa kesi yang saya temui, jumpai di lapangan, ini pertanyaan hampir sama. Sebenarnya bukan tidak ada keterlibatan para kesi, sangat besar keterlibatan kesi di dalam pelaksanaan baik pileg kemarin maupun pilkada. Karena kesi itu bagian daripada struktur pemerintahan. Kalau di Kota Banda Aceh ada wali kota, di tingkat kecamatan ada camat, di tingkat kampung ada kesi, itu bagian struktur hierarki dia. Jadi peran pemerintah dalam mendukung pilkada ini sangat besar. Seperti di Banda Aceh, anggaran untuk pilkada Banda Aceh itu anggaran pemerintah Kota Banda Aceh, bukan anggaran dari pemerintah pusat. Dan juga untuk di tingkat kampung misalnya, bentuk dukungan yang diberikan oleh kesi, oleh pemerintah kampung itu juga sangat besar. Seperti ya, memberikan tempat bagi teman-teman PPS, kantor, sekretariat. Jadi ada karyawan kantor kesi, ada KUR mungkin, ada staf di kantor kesi yang menjadi sekretariat PPS. Jadi itu juga bentuk dukungan sangat besar juga. Kemudian PPS berkantor di kantor kesi, menggunakan fasilitas kantor. Kemarin di saat pileg 2019-2024 ya, ada kesi, saya tidak menyebutkan kampung di Kota Banda Aceh, ada yang mau minta disewain kantornya karena ditempati oleh teman-teman PPS, ingin minta sewa. Boleh saya katakan sewa, tapi minta kwitansinya. Ya, namun Pak
desa tersebut tidak mau mengeluarkan kuitansi, karena itu memang fasilitas negara yang secara undang-undang mewajibkan untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan pilkada maupun pileg yang sudah kita laksanakan. Selain itu, peran Kesila sebagai pimpinan politik sebenarnya di tingkat kampung, apabila ada misalnya juga bisa memberikan pembinaan koordinasi dengan PPS. Jadi KESI ini juga bisa mengarahkan ataupun berkoordinasi dengan PPS di dalam pelaksanaan pilkada di tingkat kampung. Ya, apalagi ada juga staf di kantor KESI yang menjadi bagian daripada sekretariat PPS. Jadi ada diusulkan oleh KESI nama-nama yang kemudian kita SK-kan menjadi sekretariat daripada PPS tersebut. Kemudian yang menjadi dari segi anggaran khusus mungkin untuk KESI dalam hal pelaksanaan pilkada ini itu lebih wewenang daripada pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, mungkin ada forum KESI, ya, ada forum KESI di Kota Banda Aceh yang mengusulkan bagaimana ada anggaran khusus dalam pelaksanaan pilkada di tingkat kampung itu di luar kewewenangan daripada KIP Kota Banda Aceh. Nah, karena kami selaku panitia, sebenarnya panitia hajatan warga Kota Banda Aceh yang hanya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk hajatan tersebut. Namun apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar hajatan ataupun yang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, itu seperti TNI Polri juga ada misalnya pos khusus dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi ini terkait dengan peran KESI sebenarnya bukan tidak ada, tapi sangat besar dalam menyukseskan pilkada di Kota Banda Aceh. Kemudian yang kedua adalah ada menarik tadi yang dari Pak Kapolsek Kuta Alam, sinkron juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim bahwa netralitas TNI Polri. TNI Polri tidak boleh untuk memilih. Tadi juga terkait dengan data pemilih. Makanya terkait dengan pindah milih banyak kasus yang kemarin di Kuta Alam mungkin Pak Kapolsek, ya, untuk pilkada ini yang bisa memilih ataupun yang dapat memilih wali kota Banda Aceh dan wakil wali kota warga Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan KTP di Kota Banda Aceh. Meskipun dia mau tinggal di luar negeri, di hari tanggal 27 dia pulang ke Kota Banda Aceh, dia juga berhak untuk memilih sebagai warga kota, memilih sebagai wali kota Banda Aceh. Kemudian yang karena ada dua, ada pemilihan wali kota Banda Aceh, ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh. Siapa yang berhak memilih wakil gubernur dan wakil gubernur Aceh adalah warga Aceh yang mempunyai KTP Aceh. Jadi siapa saya yang tinggal di Aceh dan punya KTP Aceh itu yang berhak memilih. Meskipun ada orang yang mengaku saya orang Aceh, saya lahir dan besar di situ, tapi tidak pegang KTP Aceh, dia pegang KTP Jakarta misalnya ataupun luar Aceh, itu tidak berhak untuk memilih. Jadi untuk pindah memilih untuk pilkada ini tidak serumit seperti yang pileg. Pertanyaannya ini. Ya. Terus saya sampaikan bahwa yang benar-benar kecil bisa berperan adalah tadi Pak Menteri hasil evaluasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada saat pilkada sebelum ini sebesar 63% di Kota Banda Aceh. Nah, ini tantangan Pak Zaini Alban. Ini bagaimana misalnya di Lampulo, nah partisipasinya berapa? Misalnya di situ lebih kurang 60%. Nah di sini peran kecil bagaimana salah satu indikator pilkada itu berhasil adalah ketika partisipasi masyarakatnya itu tinggi. Karena partisipasi masyarakat ini sangat berkaitan erat dengan legitimasi. Saya kira itu Pak Kecil, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian juga yang paling penting adalah yang disampaikan oleh Pak Dandim.
Jadi di tingkat kampung itu 3 pilarnya adalah Pak Kecil, kemudian Babinsa dan Babin Kamtibmas. Inilah 3 pilar di kampung tersebut. Artinya kondusivitas keamanan maupun masalah-masalah sosial di kampung itu semua bisa diselesaikan ketika 3 pilar ini aktif. Dan kami berharap 3 pilar ini bersinergi dengan PPS yang melaksanakan tugas, termasuk dengan teman-teman Tantarli untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada hambatan. Saya kira itu yang menjadi peran kecil, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, salah satu indikatornya keberhasilan adalah Pak Kecil mampu meningkatkan partisipasi warganya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Itu pertama. Kemudian terkait dengan penempatan APK, memang benar yang disampaikan Pak Yusri, memang ada baiknya Panwas juga diundang. Karena begini, ada yang menjadi diskusi terkait dengan APK ini. Contohnya, sekarang sudah ada bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota, balihonya di mana-mana. Sementara tahapan kampanye itu belum ada. Nah, ini perlu didiskusikan lagi. Apakah ini melanggar dari tahapan pilkada itu atau melanggar terkait dengan ketertiban kota? Nah, ini yang maju itu siapa? Panwaskah atau Satpol PP? Nah, ini penting didiskusikan. Kemudian tadi dari Pak Surya, Kapolsek Kutalam tadi sudah dijelaskan, artinya asal punya KTP Aceh, misalnya dia warga PD, tetap bisa ke TPS untuk memilih calon gubernur, bukan wali kota gitu ya, Pak Ketua ya. Nah, jadi misalnya dia nggak pulang kampung nih ke PD, ya kan? Dia ada surat pindah milihnya. Nah, itu ada surat, intinya bahwa sepanjang ada KTP Aceh, dia bisa memilih, walaupun tidak bisa memilih, misalnya dia warga KTP-nya PD, tapi dari Banda Aceh, dia tetap bisa pilih di kota Banda Aceh dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya adalah surat pindah milih. Nah, mungkin ini penting disosialisasikan ini Pak Ketua KIP, sehingga masyarakat ini nggak terjadi friksi di depan TPS, sehingga ribut ini juga mengganggu. Jadi perlu disampaikan bahwa untuk ini peranannya sangat vital. Jadi posisi Bapak tuh hampir sama dengan bupati atau wali kota kecil. Jadi Bapak itu kalau dikasih tongkat komando juga bisa Pak sebenarnya Pak. Bapak bisa mengkoordinasikan mengkomunikasikan antara Babinsa dengan dari Babin Kamtibmas. Jadi Bapak tuh punya tangan kanan dan tangan kiri. Itu peran Bapak cukup vital. Emang di situ tidak digunakan, tapi warna dari pemilu di kampung Bapak itu adalah kalau sukses berarti keciknya top, mantap. Nggak pernah bilang bagusnya bagus, nggak ada. Keciknya bagus. Itu Pak ya. Jadi Bapak peranannya sangat vital dalam keberlangsungan penyelenggaraan pilkada tahun ini. Pemasangan baliho itu sudah kami tertibkan juga kemarin. Ada indikasi juga pemasangan baliho yang sifatnya mungkin menurut mereka tidak provokatif, tapi untuk banyak orang yang melihat itu menjadi terprovokator. Jadi ada bendera bulan bintang dan sebagainya yang mendukung salah satu paslon, itu segera kami koordinasi dengan Kapolres kemarin langsung kita turunkan. Hari pertama 5 banner, yang kedua 2 banner, jadi total 7. Karena tahapan pemilu kada juga belum selesai gitu. Pokoknya yang berbau-bau provok itu tidak ada ampun, langsung kita selesaikan.
kita untuk kesempatan hari ini terkait wujudkan pilkada damai di Kota Banda Aceh. Terima kasih untuk Pak Yusri Rajali yang sudah bersama RRI untuk kesempatan hari ini selaku Ketua Tim Kota Banda Aceh, dan juga Pak Kompes Pol Fahmi Irwan Ramli selaku Kapolresta Banda Aceh, dan juga Pak Dandim Kolonel C.C. Widyo Jenarko sudah bersama RRI. Dan untuk hadirin juga jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali hadir di sesi kuis. Ada nanti dari IKIP dan juga dari Polresta Banda Aceh.